Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah. Kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kita bisa hadir dan ikut pada kajian kita seperti biasanya pada hari Ahad subuh ini. Ya, kita ini udah 1 bulan lebih kayaknya ya semenjak September karena banyak halangan. Alhamdulillah hari ini kita udah sempat. Seperti biasa kita bincang-bincang mengenai hal-hal yang sifatnya praktis, terutama untuk sehari-hari ya, dalam rangka meningkatkan dan kesempurnaan ibadah sehari-hari. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah makruhat as-shalah, makruhatus shalah, hal-hal yang makruh yang kita lakukan dalam salat. Ya, nanti ada pembagiannya. Tapi yang pertama ini mayukrahu fis sholati, hal-hal yang makruh kita lakukan pada waktu sedang melaksanakan salat. Nanti juga ada tentang tempat-tempat yang makruh kita melaksanakan salat. Jadi ada yang makruh dalam salatnya, ada yang makruh pada tempatnya. Ya. Dan ini cukup banyak, jadi mungkin ini agak berseri nanti. Ya. Pertama, yang dimaksud dengan makruh ini adalah sesuatu yang tidak disenangi, itu namanya makruh ya. Lawannya adalah sesuatu yang sunat. Jadi sesuatu yang sunat itulah yang kita suka. Maka lawannya daripada sunnah itu adalah makruh. Jadi kalau ada yang disunatkan, disunatkan untuk dilaksanakan pada waktu kita sholat, lalu itulah yang kemudian kita tidak lakukan, ya sengaja. Ya, kalau ada hal-hal yang terdesak dalam kondisi darurat itu lain lagi. Ya. Jadi ketika itu disunatkan lalu sengaja kita tidak lakukan, maka itu membuat makruh. Ya, misalnya yang pertama adalah tarku sunnatin min sunanis sholati amadan. Nah, itu. Jadi meninggalkan sunat-sunat dari sunat-sunat sholat amadan dengan secara sengaja. Itu. Misalnya yang disunatkan pada waktu sholat itu adalah kita membaca surah-surah setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi setelah surat Al-Fatihah langsung ruku. Nah itu namanya makruh karena meninggalkan yang disunatkan. Ya, jadi setelah melaksanakan surat Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah itu kan disunatkan baca surah. Masalah surat pendek atau surat panjang itu nanti tergantung kondisinya. Tapi kalau sama sekali tidak membaca itu namanya makruh. Ya. Nah, agar supaya tidak makruh, maka kalau kita dalam kondisi yang memang agak keburu-buru, katakanlah mungkin ya kita sedang musafir, karena kita singgah ada target yang kita mau capai, harus sampai di satu tempat dalam waktu sekian. Nah, dalam kondisi begitu baca aja. 1 ayat baru ruku, itu sudah mendapatkan sunnahnya. Walaupun tentu tidak sama kalau membaca 1 surah yang lengkap. Ya, katakanlah misalnya
Wadduha itu kan ada berapa ayat sampai fa'amma binikmati rabbika fahadits. Tapi karena terburu-buru, ya sangat terburu-buru supaya tidak makruh, maka baca aja wadduha wal laili idza saja. Nah, baru ruku. Nah, itu sudah dapat sunatnya itu. Daripada tidak baca surah sama sekali. Nah, itu. Ya, jadi makruhnya itu kita meninggalkan sesuatu yang memang sudah menjadi ketentuan di dalam agama, yaitu sunat salat. Termasuk semua bacaan yang disunatkan ketika kita melaksanakan salat. Ya, misalnya kita ruku itu rukun. Tetapi bacaannya subhana rabbiyal azim, itu sunat. Nah, ketika kita cuma ruku, turun, naik, di i'tidal pun juga kan misalnya baca rabbana lakal hamd, itu tidak ada dibaca sama sekali. Begitu juga sujud itu diam aja, tidak baca subhana rabbiyal a'la, ya sama sekali tidak baca. Nah, itu namanya makruh, ya, karena disunatkan. Begitu juga sami Allahu liman hamidah, mestinya kan dibaca, tapi ini tidak ada bacaan sama sekali, cuma ruku. Jadi ruku itu adalah rukunnya, sujud adalah rukunnya, i'tidal adalah rukunnya, tapi isinya bacaannya itu adalah disunatkan. Nah, ketika yang disunatkannya ini tidak dibaca sama sekali, maka itu namanya makruh, itu ya. Begitu juga pada waktu sholat duhur dan asar yang disunatkan tidak dikeraskan bacaan, malah dibaca keras seperti sholat maghrib. Nah, itu makruh. Ya, kalau itu selain makruh ditertawakan juga orang. Apalagi kalau berjamaah, ini aliran apa lagi ini? Baru kali ini saya dengar ada orang sholat duhur dikeraskan. Begitu sebaliknya, ya sholat maghrib, isya, karena malu diketahui bacaannya, dipelangkan bacaan seperti sholat asar dan zuhur. Nah, itu juga makruh. Ya, walaupun ya sholatnya sah sholatnya. Kalau sholat maghrib dan isya atau subuh, karena pengantin baru, suaminya tidak mau diketahui oleh mertuanya di belakang. Kayak apa bacaannya ya? Artinya dia pelan baca. Pelan. Itu sah sholat subuhnya, cuma makruh hukumnya, ya. Jadi itu termasuk makruh ini, ya, adalah ya au tahwilu asabi qadamaihi au yadahi anil qiblah. Nah, ini juga. Jadi bukan hanya bacaan, tapi pokoknya apa saja yang disunatkan gerakan. Misalnya gini. Jadi kalau dalam salat itu, ini kan jari-jari kaki itu kan mestinya begini nih, ya, dan tangan ini menghadap ke kiblat nih. Nah, tapi kita memalingkan dengan cara gini. Nah, itu makruh, gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini sebabnya ketika menghadap arah kiblat bukan hanya wajah, badan, ya, tetapi termasuk jari-jari kaki itu sebaiknya begini juga dengan tangan. Jadi kalau sujud itu sebaiknya gini, jangan sujudnya gini nih. Nah, itu mengerti menghadap ke kanan dan kiri. Nah, itu termasuk. Bahkan di sini katakan wahada muttafaq alaihi. Hal-hal seperti ini tadi itu bacaan-bacaan termasuk ini masuk kategori yang disepakati oleh para ulama. Artinya tidak ada perbedaan, ya. Kalau bacaan-bacaan surah itu ada perbedaan. Bacaan surah itu dalam pandangan mazhab Abu Hanifah wajib. Itu. Jadi kalau baca surah itu dalam pandangan mazhab Abu Hanifah wajib hukumnya itu. Tapi tidak fardu. Ya, tidak fardu. Karena kalau fardu ya batal salat. Nah, cuma memang nilainya itu kalau dalam pandangan ini kan sangat sunat, jadi itu namanya muakkad, ya, abu'ad, jadi sangat tinggi, ya, itu yang makruh.
Berikut juga termasuk makruh adalah tatwilul qiraati fil rakaati tsaniyati alal ula, ya. Jadi memperpanjang bacaan pada rakaat yang kedua atas rakaat yang pertama. Nah ini, jadi kalau kita membaca surah-surah sebaiknya itu disunatkan. Jadi makruh ini berlawanan dengan sunat ya, seperti kita tadi jelaskan. Jadi kalau rakaat pertama usahakan bacaannya itu jauh lebih panjang. Lalu bacaan surah pada rakaat yang kedua sebaiknya lebih pendek. Nah, ketika ini terbalik, rakaat yang pertama pendek, rakaat kedua panjang. Nah, itu makruh hukumnya, ya. Makruh hukumnya. Wa qadruhu al-Hanafiyah bi aksara min salasi ayatin. Nah, minimal sekitar panjangnya melebihi dari 3 ayat. Ya, jadi kalau cuma beda 1-2 ayat, itu belum makruh. Tapi kalau sudah melewati 3 ayat, lebih panjang bacaan rakaat yang kedua dari yang pertama, itu sudah makruh. Ya, maka itu terutama kalau kita membaca ini surah-surah yang panjang itu ya, surah-surah yang panjang kan panjang surahnya itu. Nah, nanti usahakan rakaat keduanya pendek-pendek. Ah itu gitu tuh. Ya, jangan dibalik. Ya, rakaat pertama kul huwallahu ahad. Wah, begitu rakaat keduanya sabis marabbikal a'la. Ini panjang. Nah, hal ini kan praktis nih, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sederhana. Ya, tapi saya pengalaman, kita semua punya pengalaman, banyak imam-imam kita alhamdulillah rakaat pertama itu baca surah yang panjang-panjang itu dari surah Al-Baqarah apa seterusnya. Begitu rakaat yang kedua baca alam nashrah laka sadrak. Nah, itu artinya panjang lalu pendek. Ya, tapi nanti masalahnya disunatkan nanti itu supaya apa ya? Ada berurutan, jangan juga dibalik. Ya, jangan dibalik, yang juga makruh. Nanti ada penjelasan berikutnya. Termasuk tikraru sholatin wahidatin fi rakaatil wahidah. Jadi au fi rakaatani fil fardhu. Jadi mengulang-ulangi satu surah dalam satu rakaat, ya, dalam satu rakaat. Jadi itu surah itu aja yang diulang, itu aja yang diulang. Padahal itu disunatkan pada rakaat ini, nanti rakaat yang itu satu aja, tapi jangan diulang-ulang. Itu termasuk kategori makruh. Au fi rakaatani fil fardhu, ataupun dalam 2 rakaat dalam hal salat fardu. Ya. Jadi kalau rakaat misalnya rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad lagi. Itu sebaiknya tidak gitu ya. Apalagi kalau tidak ada surah yang lain kecuali itu terus. Nanti salat maghrib itu lagi, salat isya itu lagi, salat subuh itu lagi qul huwallahu ahad. Imam kul. Nah, imam. Nah, itulah ada kawan saya itu dari Ketapang, itu lucu-lucu cerita. Kapas lagi berkumpul gitu. Jadi karena namanya anak-anak di belakang itu kan udah hafal. Siapa? Pak Haji lagi, pasti kulhu lagi. Jadi begitu selesai waladhdallin, itu anak-anak di belakang terus nyeletus, pasti kulhu lagi. Nah, imam ini karena emosi, dia nengok ke belakang, belum tentu. Emosi dia, kan dia agak dipermalukan. Jadi dia nengok ke belakang, belum tentu. Nah, ini cerita kawannya. Apakah betul terjadi? Wallahu a'lam. Ya, artinya sekali lagi disunatkan itu ya, selain rakaat pertama surah yang lain, rakaat keduanya surah yang lain. Tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah
misalnya sholat sunat, sholat tarawih itu boleh, itu sholat tarawih boleh ya. Sholat tarawih boleh dari rakaat pertama itu terus sampai rakaat terakhir itu terus. Nah, apalagi kalau surahnya pendek, wah jamaah senang tuh, wah cepat kita balik nih. Nah. Ya. Jadi mazhab Abu Hanifah itu kalau dalam sholat sunat boleh. Yang berikut ini nih al-qiraatu bi aksi tartibil Qur'ani wa hadza muttafaq alaih. Ini. Jadi bacaan yang kita baca dalam salat itu terbalik urutan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi mestinya di Al-Qur'an itu dia berada di urutan 78. Lalu surah yang keduanya dibaca itu mestinya surah yang ke 79. Tapi ketika dia praktekkan, dia membaca dahulu surah yang ke-78, 79, rakaat keduanya surah yang ke-78. Itu namanya terbalik. Jadi terbalik urutannya. Maka mengetahui urutan-urutan dalam surah itu juga bagus ya, terutama imam ya. Misalnya ini kalau kita baca rakaat pertama wadduha, itu wadduha. Nanti rakaat keduanya itu alam nasyrah laka sadrak. Jangan dibalik. Karena kalau rakaat pertama alam nasyrah laka sadrak, lalu rakaat keduanya wadduha itu namanya terbalik. Nah, itu makruh. Selain makruh karena terbaliknya, makruh juga karena lebih panjang bacaan pada rakaat keduanya dibanding daripada rakaat yang pertama. Jadi itu makruhnya double ya. Selain bacaannya panjang pada rakaat kedua, yang kedua terbalik. Nah, itu. Jadi sebaiknya bagi yang imam itu diingat-ingatlah. Tapi yang sering-sering dibaca itu sebenarnya sudah berurutan. Dulu ulama itu menyusun surah-surah pendek itu, misalnya Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Setelah itu wailul likulli humazatil lumazah. Setelah itu apalagi itu ya, ini wal asr ya, baru alam tara kaifa, kemudian ila fi quraisyin, kemudian ara'aital ladzi, sudah itu inna a'tainakal kautsar. Itu sebenarnya udah berurut. Nah, terutama ya masyarakat yang memang untuk mendapatkan keutamaan, karena itu membaca surah lengkap, satu surah itu jauh lebih utama ya, kecuali untuk mendaras hafalan ya, misalnya hafiz ya, untuk mendaras hafalan itu sih ya biasa untuk membaca surah-surah itu ya. Jadi misalnya kalau rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun, nah itu surah yang ke 100 berapa itu? 114 ya. Ya. Surah yang 109. Nah, nanti rakaat yang keduanya baca qul huwallahu ahad. Nah, itu. Jangan dibalik. Rakaat pertama qul huwallahu ahad. Nah, baru rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu makruh ya, makruh. Li'annal maqula 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-qiraatu bir rakatis tsaniyah bi suratin ba'da surah allati qaraha bir rakatil ula fin nazmi al-Qur'ani. Nah, itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu membaca pada rakaat kedua dengan surah sesudah surah yang beliau baca pada rakaat yang pertama, bin nazmi al-Qur'an, sesuai dengan ya itu urutan tatanan di dalam Al-Qur'an. Nah, itu. Jadi urutan-urutan yang dalam mushaf itu bagus ya. Walaupun tidak lengkap ya, kalaupun tidak lengkap, misalnya contoh ya, kan sudah Al-Fatihah, nah baru Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah ini sudah Al-Baqarah kan Ali Imran, sudah Ali Imran An-Nisa,
Surah An-Nisa Al-Maidah, surah Al-Maidah baru Al-An'am. Ya. Jadi Al-Maidah baru ya Al-An'am. Nah, jadi kalau baca rakaat pertama mungkin sepotong ayat dari surah Al-Baqarah, nanti pada rakaat keduanya sepotong dari surat Ali Imran, itu masih karena masih berurutan. Walaupun sebaiknya potongan ayat dari surah Al-Baqarah itu misalnya ada 3 ayat atau 5 ayat pada rakaat pertama. Nah, sebaiknya kalau mau sunat baca lagi 2 ayat atau 3 ayat rakaat kedua pada surah yang sama. Itu paling bagus. Itu paling bagus. Karena betul-betul berurutan sesuai urutannya dalam mushaf Al-Qur'an. Jangan potongan ayat 5 ayat pada surah Al-Maidah rakaat pertama, lalu rakaat keduanya baca potongan ayat surat Al-Baqarah. Nah, itu terbalik, ya, itu terbalik. Itu makruh, ya, makruh. Karena menyalahi dari apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Nah, begitulah penjelasannya. Ya. Begitu juga yang berikutnya yukrahu. Nah, ini indal Malikiyah wa ghairihim, ya, al-qiraatu fi ruku'in aw sujudin aw itmami qiraati surah fi ruku'. Jadi membaca bacaan-bacaan lain, terutama baca surah pada waktu ruku dan sujud. Nah, itu makruh. Jadi kan disunahkan tadi bacaan ruku itu kan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Lalu diganti pula dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nah, itu apalagi baca surah lengkap. Itu makruh. Kecuali ya kalau bacaannya itu masuk kategori doa. Nah, itu ya. Misalnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Itu sebenarnya bacaan Al-Qur'an. Tetapi ya ayat itu yang dibaca diniatkan sebagai doa itu masih ada membolehkan, ya. Tapi pada prinsipnya sih bacaan yang sudah ditentukan pada waktu ruku dan sujud itu yang dibaca. Begitu kita mau ganti dengan bacaan yang lain, baca Al-Fatihah di situ, itu tidak boleh, makruh. Bahkan kalau bacaannya sempurna, itu bisa batal. Ya, kalau sendirian harus sahwi, ya, karena memindahkan rukun qauliyah ke tempat yang bukan pada tempatnya. Fatihah itu kan rukun, mestinya dibaca pada waktu berdiri, malah dibaca pada waktu ruku. Kenapa ya rukunya panjang nih? Rupanya Fatihah yang dibaca. Nah, itu mesti sujud sahwi itu. Mesti sujud sahwi yang begitu tuh. Kalau dia sengaja batal salatnya. Nah, itu ya dari bacaan. Yang berikut makruh itu adalah al-abatsu al-qalilu biyadihi bisyabi awil badani awil lihyah aw wad'a yadihi ala famhi aw tabuti ampihi, ya, biduni hajatin. Ya, ini jadi makruh itu gerakan-gerakan kecil dengan tangannya, menggerakkan tangannya dengan baju, dengan kainnya ini. Jadi sementara sholat itu pokoknya tangannya bergerak, itu jangan, itu makruh ya, dimainkan itu. Tapi gerakannya kecil, maksudnya kecil itu agak pelan. Kalau gerakannya agak besar, itu memang agak ini, jadi itu bisa membatalkan. Nah, ini makruh pakaiannya atau badannya lagi sholat itu, karena ada kadang-kadang itu ya, terutama kaki sedang, apalagi sementara sholat gini, nah itu dibunyiin, itu jangan, itu makruh, ya, kalau terlalu lama menunggu imamnya, nah itu macam-macam lah. Ini gerakan itu makruh itu. Belum dimulai. Ya, kalau dia belum mulai boleh lah. Ini dulu. Kan biasa tuh, apa namanya kalau bunyikan itu ya. Ya agak senam-senam malahan, jadi supaya ini.
Tapi kalau sudah takbiratul ihram, nah itu udah makruh ya. Jadi ini mohon maaf Pak Ustaz, jenggot. Nah, kan mungkin biasa kebiasaan orang Arab ya, lagi lama punya. Itu jangan, itu makruh ya, makruh. Termasuk naruh meletakkan tangannya di mulutnya, ya itu. Atau yang menutup hidungnya, ya menutup hidungnya. Biduni hajatin, tanpa ada hajat. Nah, tanpa ada hajat. Nah, dulu nih kita pas nih waktu Covid. Karena dulu waktu Covid orang sholat pakai masker. Nah, itu sebenarnya makruh kalau tidak ada hajat. Nah, tapi karena kalau Covid ada hajat, yaitu kesehatan supaya virus itu melindungi diri dari virus orang lain, maka itu boleh. Tapi begitu tidak ada hajat, sebaiknya jangan pakai masker pada waktu sholat, ya, karena masker menutup mulut dan menutup hidung, ya. Tapi kalau yang ditutup melebihi dari ini sampai ke atas itu jangan, karena itu sujud. Bahkan sebenarnya kalau sujud yang benar itu bersamaan antara dahi ya. Nah, dahi itu dengan hidung itu satu paket semuanya itu, satu paket. Maka kalau pakai masker, sebaiknya masker itu hanya menutup mulut, jangan menutup hidung, karena hidung itu juga masuk, ada ulama yang menyamakan hukumnya hidung dengan dahi, mesti sujud. Nah, ketika dihalangi, itu namanya menghalangi sujud. Nah, itu bisa konsekuensi kepada keabsahan dari si pelaksanaan ibadah sholat kita. Ya, jadi kalau pun ada hajat, ya sebaiknya hanya mulut yang ditutup. Masker itu, kan masker itu bisa diturunkan ke bawah itu. Ya, saya kalau kita pakai masker, karena kalau ditutup hidung kan susah juga bernafasnya itu. Nah, ini kaitannya ya, kalau misalnya ada yang betul-betul ya sangat memerlukan, tidak bisa tidak, ya boleh dipakai. Tapi sebaiknya kalau tidak ada halangan jangan. Termasuklah tadi ini bergerak-gerak, gerak-gerakan tangannya itu pakainya digaru-garu, badannya pakai kecuali kalau betul-betul gatal ada nyamuk, ya. Tapi nyamuknya pelan aja, pelan, jangan sampai itu makruh, ya makruh. Ya, ini ada hadisnya. Ya, hadisnya ini hadis mursal an Yahya bin Abi ya Kasir, hadis innallaha karya lakum salasan. Sesungguhnya Allah itu tidak suka bagi kalian dalam 3 hal. Pertama, al-abasu fi shalah. Ini yang pertama ini. Jadi al-abas itu memainkan menggerak-gerakkan itu seperti bermain kecil, gerak-gerakan kecil pada waktu sedang sholat. Jadi, artinya al-abasu amalun mala faidah, tapi jadi perbuatan-perbuatan tidak ada manfaatnya, ya. Wal muradu huna ya fi'lu ma laysa min af'alis shalah. Jadi melakukan sesuatu perbuatan di dalam salat yang bukan dari perbuatan-perbuatan salat. Jadi ya macam-macam dilakukan, penting dia melakukan perbuatan. Jadi ada gerakan, ya, li'annahu yunafi as-shalah, itu bisa mengganggu salat, gitu ya. Yang kedua dibenci oleh Allah adalah ar-rafasu fisyam. Jadi ar-rafasu ini kata-kata jorok, ya, pada waktu sedang berpuasa. Ya. Kemudian yang ketiga wadahku fil maqabir. Ini suka tertawa di kuburan. Nah, itu makruh, itu yang dibenci oleh Allah. Itu ada 3. Pertama, ya, melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bukan bagian dari gerakan sholat. Jadi melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Yang kedua, suka omongan-omongan jorok pada waktu sedang berpuasa. Yang ketiga adalah ya tertawa, ya apalagi tertawa besar sedang dalam kuburan. Nah, ini kadang-kadang pergi ngantar jenazah
orang baca doa di kuburan itu, dia ngobrol sampai tertawa, kedengaran lebih besar tertawanya daripada orang baca doa. Orang baca talqin misalnya ya, itu sebaiknya jangan ya, karena itu dibenci oleh Allah. Ya, painkan li hajatin, kalau ada hajatnya itu sih lain ya, kaizalatil araq ya. Ya tadi ini menggerakkan itu, kalau ada hajatnya karena ada keringatnya tuh atau di wajah ada keringat di wajah baru bergerak nyapu, itu sih lain ya. Ya. Atau ada debu yang mengganggu lalu debu itu dihilangkan. Nah, itu tidak jadi makruh. Atau litasaubi ya, karena menguak apa namanya nih? Menguak. Itu ditutup mulut. Itu boleh karena ada hajat ya, supaya tidak hawanya pindah ke kanan kiri, maka ditutup mulut. Itu namanya ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat sebaiknya tidak ya. Saya kira ini tentang makruh. Ini masih banyak nih tentang makruh. Ini tasbihul ashabi wa takhsur. Jadi ini lagi sedang sholat, itu bunyi-bunyikan itu. Sebaiknya lakukan sebelum sholat ya. Ya, lakukan sebelum sholat itu. Tapi kalau sudah sholat jangan sementara dibunyikan atau macam-macam lah gerakan-gerakan itu ya. Itu ya. Saya kira ini tentang makruh ya, untuk bisa menambah kehusyuan kita. Ya, karena di Al-Qur'an itu kita diperintahkan aqimis sholata. Aqimus sholata, dirikanlah salat. Panna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, karena salat itu adalah bisa mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang keji dan munkar. Waladzikrullahi akbar, sungguh ingat pada Allah itu akbar, lebih besar. Ya, mengingat Allah yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah salat. Jadi waladzikru, sungguh zikrullah, maksudnya itu sungguh salat akbar, itu lebih besar ya. Jadi lanya itu mengartikan takkid, benar-benar ingat pada Allah itu. Tapi jangan dipanjangkan, wala zikrullah itu maknanya jadi terbalik, karena begitu bacanya panjang, wala zikrullah itu artinya tidak ada zikir kepada Allah. Nah, itu hati-hati. Itu kadang-kadang ada khatib itu, kan ini bacaan selalu dibaca pada waktu khatib khutbah kedua itu. Ya, itu sebenarnya sambungannya ayat utlu ma'ahfil kitabi, baru waqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu ayat surah Al-Ankabut ayat 45. Tapi jangan dibaca waladzikru, itu salah. Kalau tempat saya ada khatib begini nih dicoret namanya, tidak boleh baca khutbah yang seperti ini. Karena memanjangkan sesuatu yang tidak boleh panjang dan bisa merubah arti 100% bertolak belakang gitu. Yang arti sesungguhnya begitu dipanjangkan menjadi tidak. Tidak. Ya, jadi supaya betul-betul salat ini didirikan, maka diperhatikanlah rukunnya, syaratnya, rukunnya, sunat-sunatnya, adabnya. Nah, termasuk memperhatikan sunat adalah memperhatikan makruh. Ya, karena lawannya makruh adalah sunnah. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita bincangkan. Mudah-mudahan ini bisa memberi nilai tambah. Ya, walaupun kita alhamdulillah sudah melaksanakan sunatnya, tapi ya dengan pengajian seperti ini ya semakin mencas ya semangat kita agar ibadah kita sehari-hari semakin memberikan nilai poin tambah buat kita untuk dunia akhirat. Saya kira itu. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.